Jika sang bumi bisa bicara, ku tahu ia akan bertanya, sampai kapankah kau hanya terima tanpa pernah memberi. Kering sudah tanah pertiwi. Kabupaten Bombana ternyata masih menjadi primadona bagi ribuan masyarakat untuk mengadu nasib mencari emas. Walaupun sudah ada instruksi agar tambang segera dikosongkan hingga tanggal 6 Juni 2009 mendatang. Lokasi tambang yang berada di Kabupaten Bombana masih dipadati oleh ribuan penambang. Namun yang mendominasi areal tambang di Bombana saat ini adalah warga pendatang. Di antaranya mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan, Kalimantan, Manado, dan Timika. Untuk mendulang di sini mereka harus meminta izin dengan pemilik tanah. Dengan syarat emas yang mereka peroleh harus dibagi dengan pemilik tanah. Biasanya sistem pembagian adalah 30%. Misalkan jika mereka mendapatkan 10 gram, maka 3 gram harus diberikan kepada pemilik tanah. Namun ada juga yang hanya menarik retribusi Rp5.000 per hari. Keberadaan tambang emas ternyata tidak selamanya memberikan kontribusi yang besar bagi penduduk lokal. Perlahan-lahan, warga lokal sudah tidak mampu lagi bersaing dengan warga pendatang yang mempunyai modal besar. Karena untuk memperoleh emas sudah tidak lagi menggunakan cara tradisional, tapi sudah menggunakan mesin. Sehingga warga lokal kembali melakoni pekerjaan semula. Namun jika ada yang tetap menambang, warga lokal biasanya hanya dijadikan sebagai tenaga kasar. Selain itu juga ada 13 kuasa pertambangan yang rencananya akan menanamkan investasinya di Kabupaten Bombana. 11 KP sudah mendapatkan izin eksplorasi dan 2 KP sudah mendapatkan izin eksploitasi, yakni PT Pancalogam dan PT Tirta. Namun keberadaan kedua KP yang sudah mempunyai izin eksploitasi itu mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Salah satunya adalah PT Pancalogam. PT Pancalogam dinilai telah mencaplok lahan milik masyarakat yang berada di SP8 dan SP9 Kecamatan Wumbu Bangga. Menurut sejarah, tanah di Wumbu Bangga ini adalah tanah ulayat milik Kerajaan Moronene. Tanah ini juga pernah digunakan sebagai hak pengelolaan hutan milik PT Barito Pasifik pada tahun 1984, namun gagal karena bertentangan dengan masyarakat lokal. Sehingga pemerintah menjadikannya sebagai lokasi transmigrasi. Namun lagi-lagi program pemerintah itu gagal sehingga tanah ini dikembalikan kepada masyarakat sebagai tanah ulayat. Dihentikan itu kemudian ditata dulu karena yang tanah-tanah yang ada di dalam ini kayak sarang laba-laba itu tindis menindis. Jadi tidak jelas mana batas rumpun ini, mana batas rumpun ini. Jadi diselesaikan dulu termasuk PT Pancalogam itu dalam surat yang diserahkan oleh Pak Latif itu salah tempat itu. Salah tempat. Yang seharusnya itu di Kolongkoe ya. Ini ditempatkan di daerah Pangkuri Humbu Bangka. Sehingga dari kelompok rumpun Prarumputi kelompok rumpun Pangkuri Humbu Bangka Pak Rekson ini menggugat, menuntut itu karena Pancalogam itu salah tempat berdasarkan dengan nomor surat 593. Nah, suratnya Mokole yang tanahnya 5.100 yang diserahkan transmigrasi 4.000, 1.100 itulah yang berada di Kolongkoea. Yang seharusnya PT Pancalogam itu berada di Kolongkoea, bukan di Humbu Bangka Panturi. Namun ironisnya, pemerintah daerah Kabupaten Bombana seakan mendukung para investor pengelola tanah ulayat masyarakat. Padahal sebelumnya, pemerintah setempat mengakui bahwa tanah itu adalah milik masyarakat dan memberikan izin kepada PT Pancalogam untuk melakukan eksploitasi. Bupati Bombana yang coba dikonfirmasi selalu mengelak, baik ketika akan berdialog dengan masyarakat lokal maupun akan melakukan wawancara khusus dengan wartawan. Teman-teman saya, instruksi saya yang
banyak memakai strategi. Sama saja. Anda kan perlu hal-hal yang dicari. Nah, nanti kalau ada hal yang cuma tidak bisa, sampai menyambut kebijakan sebentar, nanti bicara itu dengan Jesse. Namun menurut Ketua Tim Penertiban Penambangan Bombana bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi ulang tentang status tanah adat yang menjadi sengketa antara PT Pancalogam dengan masyarakat. Pasalnya masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah sudah sangat banyak. Dulunya tanah di Wumbu Bangga adalah peninggalan Raja Meronene yang bernama Haji Mimpi. Tanah itu kemudian diwariskan kepada ahli warisnya yang berjumlah 34 rumpun keluarga. Namun, ketika ditemukannya tambang emas di Bombana ini, sudah ada sekitar 400 orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dan mereka juga sudah mendaftarkan permohonan verifikasi ulang ke pemerintah Kabupaten Bombana. Membludaknya warga yang mengaku sebagai pemilik tanah ini menyulitkan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Bupati Bombana memberikan izin kepada para investor untuk melakukan aktivitas penambangan di tanah masyarakat yang masih menjadi sengketa? Itu yang mendaftar untuk dilakukan pemetaan kawasannya mereka, itu sudah 400 orang lebih. Dari 34 rumpun keluarga ya, dari 34 rumpun keluarga ini. Nah inilah yang menyulitkan tim verifikasi sesungguhnya. Kalau sesuai peta yang disajikan oleh BPN pada tanggal 16 April yang lalu di Gedung Serbaguna sana, bahwa sebagian dari kawasan PT Pancalogam itu adalah bekas SP8 dan SP9. Nah, selebihnya itu adalah kawasan atau milik, kalau misalkan kita bisa anggap milik itu, karena alas hak yang mereka miliki itu belum bisa kita katakan hak milik karena bukan dalam bentuk sertifikat ya. Itu adalah milik masyarakat Wumbu Bangka. Nah inilah yang dipersoalkan oleh masyarakat Wumbu Bangka, bahwa KP Pancalogam yang jumlahnya 1.210 hektar itu adalah milik orang Wumbu Bangka. Terhadap investor yang melakukan kegiatan yang belum memiliki izin eksploitasi itu akan ditutup. Artinya untuk dihentikan mereka punya kegiatan untuk sementara sambil menunggu izin eksploitasi yang Pancalogam itu baru 2. Nah, kenapa baru 2? Oleh karena kalau kita mau melihat dulu efektivitas penanganannya mengikuti 3 firman tadi itu, mengikuti lingkungan dan lingkungan. Sebenarnya tiga lingkungan semua, ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, itu melihat efektivitasnya. Kalau efektivitasnya bisa berjalan dengan baik, kita akan ikuti begitu. Karena kalau tidak, kasihan masyarakat. Nah, itulah yang kami. Nah, yang 12 ini atau lebih itu baru eksplorasi. Ini perlu dijelaskan ya. Jadi itu namanya eksplorasi, salah satu bentuk penelitian. Eksplorasi, penjelajahan. Anda boleh tanya dosen penelitian, apa namanya dosen penelitian itu? Apa penelitian eksplorasi mengelilingi. Dia mengambil sedikit, dia ambil. Itu juga izin, tapi dia belum berhak memeras tanah. Yang berhak memeras tanah eksploitasi itu baru 2. Oke?